Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai mulai bab pertama, yaitu peran statistika dalam penelitian. Jadi dalam penelitian pasti kita tidak akan luput dari peran statistika ya untuk mengolah data. Yang pertama, penelitian, kita bicara dulu pada penelitian dan langkah-langkahnya. Salah satu penggolongan penelitian adalah penggolongan penelitian ke dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebenarnya penelitian itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini kita bicara ke penelitian yang kuantitatif dulu. Prosedur untuk melakukan penelitian kuantitatif adalah gabungan antara prosedur berpikir deduktif dan prosedur berpikir induktif. Ya, jadi dua-duanya. Nah, apa sih deduktif dan induktif? Prosedur berpikir deduktif mengacu kepada prinsip silogisme yang mengatakan bahwa jika premis-premis yang dikemukakan benar, maka kesimpulan yang diturunkan dari premis tersebut akan benar adanya. Jadi kalau anggapan-anggapan atau pernyataan-pernyataan yang kita berikan itu benar, maka nanti akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Sedangkan prosedur berpikir deduktif memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik dan akumulatif, pengetahuan ilmiah disusun setahap demi tahap dengan menyusun argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Oleh sifat yang demikian itu, prosedur berpikir deduktif menggunakan teori koherensi. Jadi nanti dalam berpikir deduktif adalah kita pakai teori koherensi. Namun demikian, penjelasan yang bersifat rasional berdasarkan teori koherensi ini belum merupakan kesimpulan yang final. Sebab sesuai dengan hakikat rasionalisme yang bersifat pluralistik, maka dimungkinkan disusunnya berbagai penjelasan terhadap suatu objek pemikiran tertentu. Meskipun argumentasi secara rasional didasarkan kepada premis-premis ilmiah yang telah diuji kebenarannya, namun dimungkinkan terdapat pilihan yang berbeda dari sejumlah premis ilmiah yang tersedia yang dipergunakan dalam penyusunan argumentasi. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur berpikir deduktif ini masih bersifat sementara. Dan oleh karenanya, kesimpulan deduktif tersebut disebut sebagai hipotesis. Jadi, hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis tersebut akan menjadi kesimpulan yang bersifat final apabila telah teruji di lapangan dengan menggunakan prosedur berpikir induktif. Jadi, dengan prosedur berpikir deduktif, nanti kita menghasilkan namanya hipotesis atau dugaan sementara. Oh, kita duga seperti ini. Misalnya, kita mau melakukan penelitian, adakah hubungan misalnya antara motivasi mahasiswa masuk ke teknik sipil dengan prestasi belajarnya. Nah, hipotesisnya berarti ada dua nih. Yang pertama, ada hubungan antara motivasi yang kuat untuk masuk ke teknik sipil UGRIS dengan prestasi belajarnya. Kemudian hipotesis yang kedua kebalikannya, yaitu tidak ada hubungan antara motivasi mahasiswa masuk ke teknik sipil UGRIS terhadap prestasi belajarnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, hipotesis tersebut maka kita uji. Jadi, kita uji di lapangan dengan menggunakan tes apa-apa, kemudian datanya kita analisis. Nah, maka akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan inilah yang bersifat final. Nah, ketika kita menguji di lapangan itulah kita menggunakan namanya prosedur induktif. Ya, jadi prosedur berpikir induktif mendasar kepada teori korespondensi yang menyebutkan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar
sekiranya substansi yang terkandung dalam pernyataan tersebut bersesuaian atau berkorespondensi dengan objek faktual yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila terdapat fakta-fakta empiris yang kemudian populer dengan istilah data. Jadi, dari pernyataan-pernyataan kemudian didukung oleh fakta yang nyata, yaitu melalui data yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosedur berpikir induktif ini merupakan pengujian apakah hipotesis yang dirumuskan bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi, tadi ketika kita menyusun hipotesis itu, maka diuji apakah nanti fakta-faktanya itu sesuai nggak yang ada di lapangan. Nah, dengan alur berpikir di atas yang sering disebut menggunakan proses logiko, hipotetiko, verifikatif, proses penelitian kuantitatif pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Apa sih perumusan masalah? Yaitu merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Jadi, apa sih yang menjadikan permasalahan di suatu objek itu, suatu sampel itu? Nah, masalahnya apa? Misalnya prestasi mahasiswa teknik sipil kelas 1A misalnya itu rendah. Nah, kenapa? Faktanya apa? Kok bisa kayak gitu? Nah, kita cari-cari apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, penyusunan kerangka berpikir yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah diuji kebenarannya. Jadi dari perumusan masalah nanti terus kemudian kita kerangka berpikirnya itu menuju kita itu mau menyelidiki apa. Kemudian setelah kita menyusun kerangka berpikir, maka kita rumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan yang substansinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Jadi, perumusan hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Makanya karena dia disebut sementara, maka perlu diuji. Nah, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta atau data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk lihatkan apakah fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan metode tertentu mendukung hipotesis atau tidak. Pada pengujian hipotesis inilah pengetahuan statistika diperlukan. Nah, setelah pengujian hipotesis itu dilakukan pengujian, maka kita bisa menarik kesimpulan, yaitu merupakan penilaian atau sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jadi di dalam hipotesis itu tidak ada yang hipotesis salah atau benar, tapi adanya diterima atau ditolak. Ya. Hipotesis yang diterima artinya hipotesis tersebut didukung oleh data, kemudian menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten yang dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya secara empirik. Nah, pengertian kebenaran di sini merupakan kebenaran ilmiah yang harus ditafsirkan sebagai kebenaran selama belum terdapat fakta atau fakta-fakta yang menyangkal kebenaran tersebut. Jadi, penarikan kesimpulan dari suatu penelitian itu dianggap suatu benar jika memang dia didukung oleh fakta-fakta dan yang benar dan dia sudah melakukan namanya pengujian hipotesis. Nah, kesimpulan ini akan merupakan dianggap tidak berlaku lagi kalau ada penelitian yang menyatakan penelitian itu kurang tepat.
Nah, yang tepat seperti ini. Nah, ataunya ditumbangkan. Jadi atau disangkal, maka dia menjadi bukan kesimpulan di akhir gitu ya.